Saya minta tolong ajarkan saya mencari kayu, mereka ajarkan. Nah, tapi kebetulan tidak ada sepatu warna hitam. Itu sepatu saya dicat dengan warna hitam. Warna apa sepatu itu? Warna putih, jadi dicat dengan warna hitam. Habis itu dicat lagi warna putih. Yuk ambil posisi garis depan bersama seseorang yang saya bisa sebut teman lama. Ada Kepala Badan Narkotika Kabupaten Gorontalo Utara. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Kepala, luar biasa. Ya, beliau ini orang dikenal dengan murah senyum. Oh. Gimana pekerjaan di BNN, Pak? Berat? Alhamdulillah, pekerjaan ya berat ringannya tergantung niat. Kita niatkan jadi ringan, alhamdulillah ringan sekarang. Oke. Pak Ibrahim Paneo ini sekarang sudah 2 tahun menjabat sebagai Kepala BNN Gorontalo Utara ya, kalau tidak salah. Ya, alhamdulillah struktur organisasinya itu sudah 3 tahun. Saya nanti dilantik, ya alhamdulillah sudah menjalani 3 tahun ini. Sudah ulang tahun yang ketiga kemarin. Iya. Bulan November. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gorontalo Utara secara vertikal. Jadi sudah vertikal. Sudah vertikal. Nah, ada yang menarik ini. Beliau ini kan sekarang sudah jadi, kalau dibilang ASN vertikal ya, pegawai pusat. Pegawai pusat. Ya, tapi dulu Pak Ibrahim ini adalah pegawai daerah. Ya, betul. Pak Ibrahim ini kan mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara saat itu. Tahun berapa itu, Pak ya? Kalau tidak salah 2012. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara. Oke. Sampai 2014. Apa perbedaan antara menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan dan sekarang sudah menjadi Kepala BNN Gorontalo Utara? Yang memang garis koordinatnya adalah pemerintah pusat, BNN pusat. Secara pekerjaan itu tidak ada perbedaan yang mendasar. Semua pekerjaan jadi ASN itu di pemerintahan dimanapun itu tetap beresiko. Cuman kan resiko besar, resiko sedang, resiko ringan itu kan bisa kita manage sebenarnya. Iya. Nah, perbedaan itu hanya pada pertama dari struktur anggaran itu kita sudah memiliki anggaran tersendiri. Kalau di vertikal itu tidak melewati lagi pembahasan melalui DPRD. Iya. Memang sudah ada anggaran yang kita sudah diplot-plot dari sana. Dari pusat sudah diplot dari sana, kita tinggal laksanakan. Kemudian struktur perintahnya itu secara vertikal. Memang itulah membedakan. Satu komando. Hari ini diminta oleh Kepala Badan RRI laporan paling lama juga hari ini sudah selesai. Paling cepat kalau diminta 15 menit sudah 15 menit selesai. Karena koordinasinya secara vertikal. Itu sangat membedakan. Oke. Di daerah dengan vertikal itu. Kenapa yang awalnya pegawai pemerintah daerah, ASN daerah, tiba-tiba Pak Ibrahim ke pusat jadi pegawai di BNN? Oh. Kenapa? Alasannya kenapa, Pak? Yang pertama karena kalau pekerjaan itu sesuatu yang takdir, jadi kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya itulah sudah jalan hidup saya. Saya tidak bisa robah itu kalau memang sudah ketentuan. Iya. Namun ini di BNN sebagai lembaga vertikal itu memang pemerintah daerah ini berusaha untuk menjadi vertikal sebenarnya. Dulu kan BNK, Badan Narkotika Kabupaten milik daerah, yang anggarannya itu masih dibebankan kepada APBD. Nah, sekarang hampir semua, katakanlah semua daerah memperjuangkan. Dan alhamdulillah
saya diberikan amanah itu untuk memperjuangkan suatu organisasi yang vertikal. Ya, sebagai satu apresiasi, mungkin ini reward bupati, Ya. pemerintah. Setelah jadi vertikal, maka saya yang dipersiapkan juga untuk kepalanya. Iya, jadi memang dialihkan. Dialihkan seperti itu. Jadi menerima takdir. Ya, Jalan-jalan Allah ini, orang tidak tahu. Sambil minum Pak, sambil minum. Ini ada kisah yang cukup bagi saya cukup menarik untuk dibahas dari seorang Ibrahim Paneo ini. Karena beliau ini ternyata asli Bone Bolango yang lahir di Kecamatan Timbuolo ya. Kecamatan Kabila, desa Kabila dulu ya. Desa Timbuolo. Nah, dulu itu sangat kawasan itu terpencil karena belum ada aspal. Ya. Nah, sampai seperti apa perjuangan Pak Ibrahim ini sekolah, katanya pernah menjadi orang yang paling susah. Bukan lagi miskin tapi fakir. Iya, begitu ya Pak. Iya, betul. Bisa dibilang sangat susah untuk mengemban pendidikan, bahkan bekerja membantu orang tua sebagai buruh bangunan. Iya. Jadi kalau orang Gorontalo bilang tibasi. Masih. Masih lo rumah. Bagaimana Pak, bisa cerita sedikit perjuangan karir, pendidikan, jatuh bangunnya itu seperti apa? Ya, memang perjalanan manusia ya. Iya. Perjalanan manusia cukup berusaha, Tuhan yang akan menentukan. Artinya kalau pribadi saya memang tidak bisa dipungkiri karena ini kenyataan. Keluarga saya masih hidup, orang-orang sahabat saya Saksi hidup masih ada. masih ada. Ya, saya apa adanya. Jadi memang saya terlahir kebetulan waktu itu ya masih bernasib ya kurang beruntung dibandingkan dengan teman-teman, dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin. Ya begitulah, karena keluarga yang miskin ya makan ya kalau satu hari cukup alhamdulillah. Kadang-kadang Berbagi berapa orang itu Pak makan? ya memang saudara saya 7. Oke. Saudara 7 orang. Ya, karena yang lain tidak mampu menantang hidup. Iya, oke. Mujur yang pertama meninggal, yang kedua juga meninggal, yang ketiga alhamdulillah saya hampir meninggal juga. Tapi karena kuat Ya, bertahan ya, seleksi alam ini. seleksi alam, betul. Kalau itu seleksi alam. 4 meninggal, kelima alhamdulillah hidup. Sudah kerja juga. Ke-6 meninggal, yang ke-7 sekarang juga alhamdulillah hidup. Masih ada. 357 ini. Kalau di mana Barcelona apa ya? 357. Apa formasi. Oke, jadi memang Pak Ibrahim ini dari keluarga yang bisa dibilang sangat susah. Ya. Sekolahnya juga harus melewati Sungai Bone. Kalau Dulu sekolah di mana Pak? saya sekolah alhamdulillah sudah ada sekolah SDN Timbolo waktu itu. Oh iya. SDN Timbolo satu-satunya sekolah SD yang di wilayah Timbolo itu. Sudah. Ya tahun 83 ya. 83 saya lulus SD itu. Berarti sekitar 70-an saya masuk, 83 lulus SD, 86 lulus SMP. Orang tua punya keinginan untuk menyekolahkan Pak Ibrahim Paneo. Ya, kalau orang tua itu memang maunya dia untuk sekolah. Itu yang terbetik ke saya itu. Orang tua begitu kuatnya, gigihnya dia memperjuangkan apapun pekerjaannya, yang penting anak-anaknya sekolah. Itu yang sangat terinspiratif buat saya. Sampai sekarang tidak bisa dilupakan. Sampai ya, dimanapun kesempatan saya harus sekolah. Oke. Jadi dulu itu bercita-cita sebagai apa? Katanya pengen jadi tentara. Dulu cita-cita jadi tentara, sempat masuk tentara sebenarnya dan lulus tentara. Lulus tentara. Lulus tentara. Bagaimana ceritanya ini lulus tentara? Gini ceritanya kan saya SD
memang sudah seleksi alam itu kalau cuman berenang terus gunung, karena saya juga seorang pencari kayu untuk jadi rupiah. Iya. Saya bertarung. Dulu itu kan semua pekerjaan Ya, yang penting menghasilkan uang. hasil uang. Terus saya kerja mencari kerikil di Sungai Bone. Jadi kalau cuman berenang So DP Sungai ahli. Bone sudah So DP ahli. tidak diragukan lagi. Untung tidak ada buaya. Kalau dulu ada buaya di Sungai Bone ini. Jadi tidak pikir lagi ada buaya. Jadi secara alamnya sudah terseleksi. Sudah terseleksi. Seleksi panas apa semua sudah terseleksi. Oke. Nah, nanti pada saat setelah saya lulus SMP masuk SPK dulu. Oke, sekolah Perawat kesehatan. perawat kesehatan. Karena memang dulu kalau memang mau cerita di situ memang banyak kisah-kisah juga di SPK itu, sempat tidak diterima apa semua. Nah, setelah lulus itu saya masuk tentara. Ada apa namanya kesehatan khusus tentara Oke. di Bitung waktu itu saya ingat. Jadi masih ikut seleksi itu. Ikut seleksi itu. Oke. Ini berangkatnya pakai uang sendiri atau orang tua ada mesti utang lagi supaya ini anakmu dapat berangkat? Saya itu sejak SD sudah membiayai makan dan sekolah saya sendiri. Caranya bagaimana, Pak? Ya, caranya bekerja, mencari uang ke sekolah itu sambil bawa biasa selengan kanan kue-kue yang dibikin oleh ibu, yang sebelah kiri kanan yang es dulu. Es mambo. Es mambo dulu. Pantas Pak pelengan ini besar-besar. Jadi Jadi kuat ini. jadi kuat. Makan apa dulu yang paling favorit itu sabongi apa semua. Jadi memang kalau orang dulu makan-makan kasubi ini kuat. Kuat. Lanjut. Oke, jadi berangkat pakai uang sendiri. Uang sendiri. Saya memang sudah dilatih waktu itu Jadi mandiri ya. jadi mandiri. Memang ya mau harap orang tua memang Tidak ada apa-apa. Makan pun susah. Ya, masih mujur makan satu kali kadang-kadang ya kata orang tua belum ada. Muti sabar. Sabar dulu. Ya di belakang kita kan di sungai-sungai itu kan ada kebun hutan-hutan yang kadang kita cari kelapa yang sudah jatuh. Oke. Alhamdulillah sudah. Maka itulah saya termotivasi dari SD SMP itu sudah membiayai sendiri. SPK membiayai sendiri apa saja yang bisa. Ya Dulu kan masih murah-murah ya. masih murah-murah. Mau bayar SPP juga masih agak murah. Ya, dan hampir semua pekerjaan yang penting ada duit saya latih. Sampai sol sepatu saya latih. Alhamdulillah jadi bisa. Multi talenta. Ternyata, ya. Oke, jadi berangkat ke Bitung untuk masuk tentara. Ya, di sana saya langsung kerja dulu karena tidak ada uang. Kerja di Pelabuhan Bitung waktu itu. Jadi buru bagasi. Apa? Itu kan di sana Bitung terkenal dengan pelabuhannya. Di situ ada bongkar muat. Oke. Bongkar muat. Yang paling tren dulu itu bungkil. Bungkil itu ternyata ini istilah ini bungkil. Apa itu? Timingnya ini kelapa. Oh, Dari pabrik. ampas kalapa. Nah, hasil daripada olahan kelapa jadi istilah sekarang itu yang bisa dimakan dulu orang-orang tua. Timingnya. Itu. Tapi sudah produk diekspor. Oh, begitu. Gitu. Jadi, Ada barang-barang besi, barang-barang ini ya kerja di situ. Oke. Banyak yang teman-teman kebetulan dari Batu Pinggir di sana ya saya kerja situ. oke. Ya sambil masuk itu ada ijazah kan setingkat SMA itu. Iya masih boleh kan? Oke. SD pun masih boleh jadi masuk tentara dulu ya? Iya. Oke, lanjut Pak. Ternyata saya punya kelebihan khusus untuk kesehatan, ada juru kesehatan itu. Nah, tapi setelah itu pengumuman lulus, ternyata SK saya untuk sebagai seorang perawat itu sudah lebih dulu ada. Kalau ini kan baru masuk, baru pendidikan. Kalau ini sudah kerja, SK ASN pertama saya. ASN perawat Perawat di
tentara. Bukan di tugas kan di fasilitas kesehatan Oke. di Rumah Sakit Alwi Sabu. Oh, jadi setelah tidak lulus dari tentara, Belum, masih berproses. Kan saya masuk dinyatakan lulus. Setelah dinyatakan lulus kan harus mengikuti pendidikan. Nah, Oke. saya tidak ikut pendidikan maksudnya. tidak ikut pendidikan karena apa? Karena sudah ada SK Penugasan sebagai PNS, sebagai ASN di sebagai perawat ditugaskan waktu itu karena masih menyatu dengan Sulut. Saya dapat tugas pertama di Rumah Sakit Alwi Sabu. Oke. Itu sebenarnya. Jadi cita-cita jadi tentara itu pupus. Karena gara-gara jadi perawat. Jadi sudah ada SK ASN yang pertama. Oke, jadi singkat cerita tidak jadi tentara, cuma jadi perawat. Jadi perawat. Jadi memang perjuangannya itu kalau mau diceritakan panjang sekali. Katanya pernah pegang hala-hala. Itu memang Bantu-bantu pekerjaan orang tua saya. orang tua karena orang tua buruh bangunan. Ya, Pak Ibrahim bantu ya. hala-hala. Bantu hala-hala ya. Orang tua kan ada keahlian selain hala-hala tukang apa semua. Nah, saya sempat diajarkan sambil membantu hal-hal apa semua, diajarkan. Alhamdulillah, kalau saya dari sisi kognitif memang agak kurang, tapi skill lebih cepat. Itu yang saya ini. Sebenarnya Pak Ibrahim ini mau jadi apa? Mau tukang sol sepatu bisa. Mau jadi tentara lulus tapi tidak ikut pendidikan. Perawat so jadi. Mau jadi tukang bisa. Jadi memang menyerahkan hidup ini sama Allah, takdir. Artinya begini, itu sebenarnya tidak ada yang sulit. Cuma belum dicoba. Saya juga pikir, coba saya minta diajarin. Saya di tukang sekolah minta diajarin, dah sampai 1 jam. Jadi Cepat. Jadi akhirnya teman-teman yang dulunya minta bantu saya untuk ke tukang sol sepatu, saya yang kerja. Jadi bayarnya ke saya. Saya cuma modal teralis sepeda. Jadi memang multi talent. Jadi cita-cita menjadi ASN itu memang cukup jauh juga, belum terbayangkan menjadi seorang pegawai. Sangat sulit. Jangankan jadi ASN, sekolah saja memang kalau secara normal agak susah. Agak ekstrim ini. Memang harus kalau normalnya kita ikut prosedur memang agak susah. Contoh saja di SD itu kalau tidak dibantu dengan pekerjaan ekstrim, contoh cari kayu, cari kerikil, cari batu. Itu tidak tak sekolah. Tidak selesai. Di tataran sudah di SPK itu kalau tidak dibantu juga dengan pekerjaan-pekerjaan lain tidak selesai. Jadi Pak Ibrahim sudah membantu keuangan orang tua dengan mencari sendiri. Ya, tidak ada lagi beban orang tua. Malah kalau ada kelebihan ya sisipkan sedikit-sedikit buat orang tua. Bukan profesi sih, cuman lihat boleh coba. Jadi semua dicoba. Semua dicoba. Apa yang belum pernah dilakukan Pak Ibrahim? Mencuri kan belum. Semoga Pak Ibrahim tetap terjaga, tidak menjadi pencuri, tetap amanah menjadi ASN, pejabat sebagai ini jadi kepala badan narkotika. Ini jabatan yang sangat bagus. Bahkan orang takut kalau bilang BNN. Nah, ini tadi sudah dijelaskan juga dari awal. Jadi kepala dinas kesehatan, terus jadi kepala badan BNN Gorontalo Utara. Dan bisa dibilang perjalanan pendidikan cukup sulit. Orang Batu Pingge masa mau jadi Tapi kalau sekarang kan tidak ada yang tidak mungkin. Iya, betul. Iya kan, tidak ada yang tidak mungkin. Iya. Kalau dulu mau bilang orang pedalaman dia itu, bahkan orang susah. Pernah tidak selama sekolah Pak Kaban dihina? Atau pernah orang bilang mau jadi apa kan ini, sudah saja
Oh, kalau itu banyak. Kalau itu ya biasalah, kalau masalah-masalah membuli itu ya biasakan di kalangan keluarga atau di kalangan ini memang banyak. Kan latar belakang keluarga yang susah. Keluarga susah. Orang bilang mau jadi apa? Ya. Bagaimana Pak Kaban menanggapi itu? Begini, saya memang orang tua saya sudah didik tingkat kepercayaannya sangat tinggi. Maksudnya saya memang dari yang susah. Jadi tidak kaget lagi kalau memang dibully, dikatakan susah, Orang miskin, susah, orang miskin. orang jelek, orang apa. Karena memang so miskin. yang jadi masalah adalah orang susah tapi tidak mau bilang susah. Ya memang betul adanya kan. Oke. Saya keberatan dibilang susah. Kenyataannya seperti ini. Ya. Oke. Ada saksi sekarang masih hidup. Masih hidup. Kasihan waktu itu saya disuruh, tapi ini mudah-mudahan ini tidak jadi istilahnya memang agak ekstrim juga. Saya kebetulan kalau dari sisi mungkin fisik, skill apa semua oke. Jadi kebetulan jadi paskibraka. Tapi kebetulan tidak ada sepatu warna hitam. Itu masih ada saksinya. Saya ketemu dengan beliau itu sudah tua. Kasih pinjam sepatu? Bukan pinjam sepatu. Itu sepatu saya kebetulan dia ahli cat. Ya, dicat dengan warna hitam. Warna apa sepatu itu? Warna putih. Jadi dicat dengan warna hitam. Saya ingat ada kasihan. Masih ada itu orang. Masih ada. Jadi sepatu putih dia cat. Dia cat dengan warna hitam. Maka sepatu saya beda dengan yang teman lain yang peserta paski. Orang punya hitam asli, tiba punya hitam cat. Saya punya hitam mengkilat. Yang lain kan hitam dop. Sekarang saya hitam metalik. Sekarang itu ketemu. Jadi memang semua sudah pernah diikuti. Mau jadi paskibraka ada saja ya hal yang tidak. Sepatu sudah cat saja. Cat saja. Kalau sekarang kan orang pada malu Pak. Ya. Masa mau tampil di banyak orang pengibar bendera pakai sepatu tacet. Ya. Tapi profesional saya akui itu Bapak profesional sekali dia cuma kan sampai sekarang sepatu itu saya tidak tersimpan lagi, tapi orangnya masih ada yang dia sendiri yang buat cat. Dia itu cat apa? Cat dinding, cat pagar, cat besi. Cat besi campur bensin. Itu kayaknya. Raja Lux ya ingat itu. Untung tidak karena air luntur. Oh enggak, itu kan cuman insiden saja, cuma saat saya jadi paskibraka itu. Habis itu sudah. Habis itu karena ini kebutuhan putih dicat lagi warna putih. Aduh, ini bincang-bincang kepala BNN tapi jadi lucu-lucu. Lucu. Jadi banyak perjalanan, hal-hal yang lucu, yang berat, yang susah tapi jadi dinikmati Pak Ibrahim ya. Ya, daripada tidak ikut, untung waktu itu tidak ada persyaratan sepatu tidak bisa dicat, cuma warna. Iya, yang penting warna hitam. Iya, nanti dikombinasi melalui cat apa semua, tidak dilihat, tidak diperiksa. Bagaimana? Jadi batuk saya Pak. Oke, jadi lucu. Ini sepatu orang mau cet-cet ini sedikit ekstrim lah. Ya, memang agak lain-lain memang. Lain-lain ini hidup. Saya sembunyikan sebenarnya ini, cuma kan saksi hidup masih ada. Mereka tanya, Pak Ibrahim masih tidak malu sih Pak itu dengan begitu? Ya, saya tidak malu karena keadaan saya seperti itu. Iya, keadaan yang memang tidak bisa dipaksakan. Tetapi Pak Ibrahim punya performance, punya bentuk tubuh yang tinggi, jadi paskibraka. Ya, ini kan sebuah penghargaan juga. Ya, memang agak sedikit. Saya juga kenapa harus
Nah, tapi kan saya kalau alasannya itu ya saya modifikasi dulu, alhamdulillah terterima. Jadi Allah itu kalau cuma ada itu sepatu, boleh membawa di sini. Ya, nanti saya hadirkan ada nomor HP-nya apa. Saya silaturahmi terus dengan teman-teman yang membantu saya, yang membantu membuatkan saya pedang waktu itu untuk cari kayu. Masih ada saya silaturahmi terus. Cari kayu. Untuk cari kayu, saya diajarkan. Saya minta tolong ajarkan saya mencari kayu. Mereka ajarkan. Jadi itu kayu dijual lagi. Dijual lagi. Ya, kebetulan kan desa saya di gunung. Jadi Timbolo itu kan sekarang jadi Batu Pingge kan? oh iya. Itu kalau sekarang kan gunungnya sudah itu kan di pinggiran gunung ya. Kaki gunung. Di sebelah kirinya itu sungai. Jadi kalau mau ke Panggulo Tanggilingo ya tinggal menyeberang. Tidak pakai perahu ya, menyeberang. Berenang. Ya. Ya kalau berenang satu tangan ya kita dulu memang orang susah ahlinya. Oke. Satu tangan pakai pegang ini baju, satu tangan untuk berenang. Ya. Untung buaya tidak makan Pak. Aduh. Oke. Nah sekarang setelah semua itu dilalui, Pak Ibrahim menjadi pegawai negeri. Oh ya. Iya kan, menjadi pegawai negeri dan sekarang menjadi kepala Badan Narkotika Gorontalo Utara, BNN Gorontalo Utara. Nah, ingatan apa yang sampai saat ini tidak bisa dilupakan oleh seorang Ibrahim Paneo? Mungkin perjuangan yang seperti apa sehingga berada di posisi yang strategis seperti ini? Ya. Atau ada pesan-pesan orang yang memang sampai saat ini masih digunakan sebagai prinsip hidupnya Pak Ibrahim? Memang hidup sulit. Tapi tidak bisa kita hanya berpasrah kepada keadaan yang ada. Kita diberikan akal, improvisasi. Itu sebenarnya kita gunakan untuk banyak kan hal-hal yang kita harus bisa kita pelajari untuk menantang. Kan masalah kalau kita tidak manage masalah ini ya selesailah cuma di situ. Nah, alhamdulillah saya Tuhan berikan sebuah mungkin ilham juga ini memanage problem ini. Jadi sekarang itu hidup saya semacam tidak ada beban sama sekali. Apapun yang disampaikan oleh teman-teman, Pak ini buat mereka masalah besar. Ini Pak sudah selesai ini tapi begini. Karena saya sudah alami problem solvingnya ini, saya cuma mengandalkan pengalaman. Karena ini saya sudah kerjakan hampir semua mereka punya masalah itu saya sudah lalui. Sudah kerjakan semua. Iya, sudah lalui ya. Sudah lalui. Jadi sudah pengalaman sudah. Ya, jadi tinggal tambah kecerdasan intelektualnya, tinggal kita manage kecerdasan emosionalnya, dan kita bantu dengan kecerdasan spiritualnya, sudah selesai, pengalaman kita sudah cukup. Jadi teman-teman apapun, insya Allah kalau selama ini saya bekerja dari kesehatan sampai ini di BNN, hampir tidak ada beban buat saya. Alhamdulillah tidak ada masalah. Tidak ada masalah dan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Betul. Oke, sudah 3 tahun atau sudah 2 tahun kepala BNN Pak? Sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun. Itu kan masa jabatannya tidak menentu kalau satu periode 5 tahun kan, itu tergantung dari pimpinan. Betul. Kalau bicara soal BNN sekarang di Gorontalo Utara, apa saja raihan yang sudah dilakukan oleh BNN Gorontalo Utara ini? Gorontalo Utara memang sama dengan lembaga-lembaga vertikal lainnya yang ada di Provinsi Gorontalo, seperti kota, Kabupaten Gorontalo, Bolango, kecuali Pohuwato. Walemo sudah. Yang sudah di setting itu
karena kita lembaga vertikal, kita sama semuanya yang mengatur programnya pada pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Oke. Lingkup kita itu. Nah, kita di Kabupaten Gorontalo Utara ya bekerja di sana ada pemberantasan. Alhamdulillah teman-teman bekerja sama dengan Polri, Polres yang ada. Kemudian pencegahan itu ya sosialisasi semua kepada masyarakat. Kemudian rehabilitasi, alhamdulillah kita sudah ada klinik sendiri untuk membantu para Pecandu. Dan dari sisi-sisi program lain yang karena itu harus kita lengkapi seperti insya Allah kita akan MOU lagi. Iya. Itu perencanaan, hukum kerjasama apa semua. Nah itu alhamdulillah kita laksanakan secara optimal dan alhamdulillah mendapat apresiasi dari tingkat provinsi. Mudah-mudahan walaupun kita masih baru, tapi sudah bisa sejajar dengan BNK lain. Bahkan dari Indonesia, dari BNK seluruh Indonesia, alhamdulillah dari penyerapan anggarannya, kinerja, alhamdulillah kemarin kita nilai penyerapan kita 99,50%. Gorontalo Utara. Gorontalo Utara. Kinerjanya juga 99, hampir 100% nilai. Padahal pegawainya sedikit. Ya pegawainya sedikit. Berapa? Yang PNS di situ berapa, Pak? PNS cuma 10 orang. PNS 10 orang. Jadi pegawainya sekarang berapa di situ? Kita tambah dengan tenaga kontrak 10 orang juga. Jadi 20. 20. Kita tambah dokter 1 jadi 21 orang. Kalau polisi belum ada? Oh polisi belum ada. Polisi belum ada. Rencananya gimana? Ke depan kan biasanya di BNN itu ada aparat kepolisian juga yang diperbantukan, tidak begitu Pak ya? Ya, ditugaskan di sana karena itu kalau BNK itu urusannya BNNP untuk menempatkan. Jadi kami sudah bermohon ke BNNP, tinggal menunggu dari kepolisian juga kan. Dari BNN sendiri memang tidak punya personel kepolisian. Masih membutuhkan kebijakan dari Polda, Polres yang ada di lingkungan kita. Sampai sekarang belum ada dari Polri. Terus kalau ini pernah tidak melakukan tindakan pengejaran di kawasan di area Gorontalo Utara ada pengedaran narkoba? Ada. Kita selama ini kerjasama dengan Polres Gorontalo Utara. Oke. Kerjasama dengan kalau BNN provinsi kita dibantu. Tapi di luar dari itu kita kerjasama dengan Polres Gorontalo Utara. Alhamdulillah. Ya kemarin ada tindakan-tindakan penangkapan yang dilaksanakan oleh Polres Gorontalo Utara. Kita bantu dalam sisi misalnya ada rehab, kita bantu. Rehabilitasi. Ada klinik rehabilitasi. Alhamdulillah ada. Di Gorontalo Utara. Dokter, perawat, konselornya sudah dilatih. Insyaallah sudah profesional lah untuk sebagai klinik rawat jalan. Jadi dokter itu juga ditempatkan dari Pemda. Diperbantukan di situ. Itu menyurat juga Pak ya? Ya. Meminta. Kita minta untuk. Kalau perawat bagaimana? Kalau perawat kita sudah alih status. Alih status jadi PNS vertikal. PNS vertikal. Kalau yang honorer gimana? Ada juga? Honorer ada. PTT untuk perawat? PTT kebetulan PTT perawat belum ada karena perawat kita banyak yang ASN. Ada 3 orang. Ada 3 ya. Jadi masih memenuhi. Ya, masih memenuhi. Pak Ibrahim pernah kejar-kejaran dengan pengedar? Saya staf saya. Cuman kalau kejar-kejaran kan kita profesional. Orang-orang yang ditangkap itu sudah kita lidik lebih awal. Jadi sangat jarang itu kejar-kejaran kecuali mungkin pada saat penangkapan itu. Tapi rata-rata penangkapan dari BNN itu silent. Artinya tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Itu yang bikin orang takut dengan tiba-tiba ada orang BNN di sini. So bikin takut.
Tidak juga, artinya kita lebih ke arah persuasif. Melalui kesempatan ini juga saya menyampaikan kalau dia pengguna silahkan secara sukarela melaporkan ke BNN. Iya. Dan kita akan rawat, kita obati. Itu tidak ditangkap? Tidak. Sepanjang dia pengguna narkoba, konsumsi. Iya. Gitu. Membeli ya, pengguna kan? Iya, memakai. Jadi dia direhab. Direhab. Tidak dikenakan pidana. Tidak dikenakan pidana. Itu kita gunakan pasal rehabilitasi. Beda dengan pengedar. Beda. Persoalannya banyak pengguna dan pengedar. Jadi ada pengguna tapi dia juga pengedar. Ya. Itu yang tidak bisa lepas. Saya pengguna, oke, mari. Tapi setelah kita penyidikan lebih lanjut, ternyata ada pengedar juga. Iya. Nah kalau itu untuk obat-obatan terlarang narkotika, kalau yang lem ehabon, anak-anak SMP, SMA itu penanganannya di BNN juga. Di BNN juga. Untuk rehabilitasi, ya, edukasi ke mereka. Mereka juga ada di BNN kita siapkan juga untuk penanganan terkait dengan ehabon. Ada juga yang obat-obat komiks. Itu saya juga agak heran ya, obat batuk dikonsumsi dengan jumlah banyak bisa bikin mabuk. Memang begini, itu bukan untuk memabukkan, itu obat batuk sebenarnya. Nah, cuma persoalannya anak-anak muda ini mencari efek sampingnya. Efek samping itu yang dicari. Fly. Efek sampingnya itu fly. Nah, mereka lupa bahwa ini obat batuk. Obat batuk. Cuma saya kasih contoh ini masyarakat mungkin karena saya orang kesehatan, saya paham. Contoh CTM. CTM itu bukan obat tidur. CTM itu obat apa? Sebenarnya untuk obat alergi. Alergi apa? Saya ini kalau Pak Alan gatal-gatal, nah alergi dengan apa misalnya gatal, alergi dengan debu, alergi dengan makan udang, makanan apa? Cocok CTM. Bukan obat tidur. Bukan obat tidur, cuma side efeknya dia menimbulkan orang ngantuk tidur. Nah, orang kejar itu. Nah, ini masih banyak juga. Jadi perlu edukasi juga. Ya. Jangan menganggap CTM itu obat tidur. Kalau gatal-gatal lain Pak, biasa kalau ada orang bahugel itu boleh pakai. Nah, silakan. Itu lain lagi. Itu. Kan ada gatal-gatal. Jadi memang harus banyak diberitahukan kepada masyarakat. Ada beberapa jenis obat-obatan yang memang mengandung narkotika, yang penggunaannya juga tidak boleh berlebihan. Ya, betul. Dan saya akan mengundang Pak Ibrahim kembali membahas soal obat-obatan seperti itu, bukan di momen ini. Ya, cuma kebetulan saya orang kesehatan, jadi saya banyak menggunakan itu di fasilitas kesehatan di rumah sakit. Jadi saya tahu golongan obat narkotika, psikotropika, itu golongan obat-obatan yang harus sesuai dengan prosedur medis sebenarnya. Ya, cuma kan ya sekarang sudah digunakan, disalahgunakan. Itu yang ditangani oleh BNN, penyalahgunaan tadi. Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan. Mungkin ini terakhir Pak Ibrahim. Harapan Pak Ibrahim sebagai Kepala Badan Narkotika Gorontalo Utara untuk masyarakat Gorontalo Utara. Harapan saya Gorontalo Utara itu kita harus syukuri sudah ada Badan Narkotika Nasional. Iya. Ini memang organisasi khusus menangani terkait dengan P4GN tadi, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Nah, untuk masyarakat gunakanlah lembaga ini untuk konsultasi, untuk melaporkan apapun itu. Jangan kan selama ini masih ada stigma. Ini yang perlu, bahwa kalau kita lapor ke BNN jangan sampai ditangkap. Nah, itu. Ini yang bikin takut. Takut. Maka ini yang kasihan yang sudah bertahun-tahun menggunakan zat adiktif, lem tadi. Iya. Nah, artinya
semakin lama dia cuma tersimpan di masyarakat, tidak terjangkau, terobati dengan penanganan medis. Nah, ini yang kami minta kepada masyarakat, tolong disampaikan ke kami. Kami jamin itu, kami tidak akan hukum. Dilindungi itu Pak? Ya Bang, dilindungi, gratis lagi obatnya. Itu di kami sudah ada dokter-dokter, perawat, konselor yang profesional yang sudah dilatih supaya dia putus rantai penggunaan zat ini, adiktif ini. Zat adiktif ini. Wah, jadi memang masyarakat Gorontalo Utara ini seharusnya sudah lebih lebih mudah. Ya. Harusnya ke BNN Gorontalo Utara. Kalau merasa saya ini adalah pengguna dan ingin bersih atau kembali berobat ya. Tidak menggunakan. Tidak menggunakan lagi, ya sudah. Silakan. Karena kalau dari ilmu kesehatan kita, sebenarnya mereka itu pingin keluar dari jeratan ini. Tetapi apa masalahnya? Tapi masalahnya mereka karena sudah kecanduan. Mereka secara mandiri tidak mampu. Karena obat ini sudah menggorgoti semua pikiran kita. Kalau itu Pak Alan lihat, kalau Ronsen itu sudah lubang-lubang otaknya. Pemikirannya dia sudah tidak mampu untuk keluar dari penggunaan ini. Maka harus diintervensi. Ya, diintervensi keluarganya, kami cukup untuk menyampaikan ke kami BNN, masyarakat sampaikan ke kami untuk kami tindak lanjuti dari sisi pengobatan dan rehabilitasinya. Ini yang sebenarnya, dan gratis semua dan tidak berbayar. Tidak berbayar dan kami jamin tidak ditangkap. Kami akan obati. Ini kepala BNN sendiri yang bilang ini. Jadi kalau ditangkap, tangkap apa Pak Ibrahim Paneo? Bahwa nanti persoalannya kan yang pengguna ini kasihan. Karena kami tahu bahwa dia tidak mampu lagi untuk keluar dari situ. Ya, butuh tidak minum 1 hari. 2 tidak menggunakan 1 hari. Itu sakau. Itu bagaimana Pak? Kalau macam dia sakau, meninggal tidak? Oh, bisa meninggal. Karena ketagihannya terlalu tinggi, kemudian tidak ada obat, ya oke lah dia meninggal, mungkin dia sendiri meninggal. Kalau ada efek dengan orang lain, ini lagi ya. Jadi memang harus kita tangani secara profesional. Justru itu BNN dihadirkan untuk menangani hal-hal seperti ini. Ada rehabilitasi di dalam. Jadi tidak ada citra BNN itu adalah penangkap sembarangan. Kita ada seksi pemberantasan yang kita fokuskan kepada para bandar. Kan tidak mungkin orang mau berobat ditangkap. Iya, tidak mungkin. Berobat ya. Itu ada jaminan dari Pak Ibrahim Paneo sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gorontalo Utara. Terima kasih banyak Pak sudah hadir. Alhamdulillah, terima kasih, luar biasa. Sukses terus. Alhamdulillah sukses. Hidup 100%. Hidup harus bahagia. Harus bahagia. Sadar, sehat, bahagia, produktif tanpa narkoba. Mantap. Nah, ini kita punya slogan sekarang yang untuk BNN. Hidup 100%. Jadi sadar, sehat, produktif dan bahagia. Saya pinjam Pak. Iya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Jadi kita harus hidup dengan bahagia tanpa narkoba. Tanpa narkoba. Berantas narkoba. Ya, berantas narkoba. Lawan narkoba. Lawan narkoba. Saya Alan Pakaya. Bye.